warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Nama saya Didin SPD, guru matematika SMA Negeri 1 Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil pokok bahasan fungsi logaritma, subbahasan definisi dan sifat-sifat logaritma. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama. Pak Guru, persilakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu satu persatu. Aulia, Furkon, Sela Priani, Sufyan. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Kalau Pak Guru tanya bagaimana kabarnya, kalian jawabnya alhamdulillah luar biasa. Gitu ya? Oke. Pak Guru ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Hari ini kita akan masuk pada sifat-sifat pengertian dan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa membedakan konsep eksponen dan logaritma. Yang kedua adalah kalian dapat mendeskripsikan konsep logaritma. Selanjutnya yang ketiga adalah mampu atau dapat menjelaskan dan membuktikan sifat-sifat logaritma. Dan yang keempat adalah kalian dapat menentukan penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Pada hari ini pembelajaran kita yang pertama adalah kita akan mulai dengan yang pertama menyimak materi yang Pak Guru akan sampaikan sebentar selama 20 menit. Kemudian diskusi kelompok. Jadi nanti ada diskusi kelompok, Pak Guru bagi dalam beberapa kelompok. Kemudian presentasi tiap kelompok. Jadi tiap kelompok nanti maju mengutus perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang keempat adalah diskusi antar kelompok. Dari presentasi yang sudah disampaikan oleh tiap kelompok, nanti Pak Guru minta sanggahannya dari kalian, gitu ya, dari kelompok lain. Selanjutnya, menyimpulkan hasil diskusi. Jadi kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi sebentar. Dan selanjutnya itu juga adalah evaluasi individu. Ada evaluasi nanti yang Pak Guru akan berikan. Terus yang terakhir adalah membuat resume materi. Jadi kalian siapkan kertas, pulpen untuk mencatat hal-hal penting, poin-poin penting yang ada pada materi hari ini. Selanjutnya, teknik penilaian. Jadi pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menilai kalian dari yang pertama itu adalah dari sikap. Bagaimana kalian bekerja sama, percaya diri, dan disiplin. Gitu ya. Kerja sama yang dimaksud pada saat dikasih tugas, pada saat dikasih LKPD, kalian mampu bekerja sama untuk selesaikan. Kemudian percaya diri, nanti ada nanti yang bertanya atau apa. Ya, angkat tangan. Kemudian sebut nama,
dan berikan pertanyaan, atau ada pertanyaan kemudian kalian menjawab, angkat tangan, sebut nama dan berikan jawaban, gitu ya. Oke, selanjutnya disiplin. Tentu pakaian yang rapi dan masuk tepat waktu, dan nanti ada tugas yang akan Pak Guru berikan terakhir. Setelah itu nanti tugasnya dikumpul tepat waktu, gitu ya. Lanjut, keterampilan. Nah, keterampilan di sini, keterampilan yang akan Pak Guru lihat adalah bagaimana kalian menggunakan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya, pengetahuan. Pada tes pengetahuan atau untuk mengetahui kemampuan kalian pada aspek pengetahuan, ini nanti Pak Guru akan berikan 3 soal uraian ya. Pada tes evaluasi, ini terkait dengan menentukan masalah penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Lanjut. Manfaat mempelajari logaritma. Ceritanya kan tadi Pak Doni ingin beli mobil, ya, harganya 480 juta, tapi Pak Doni cuma punya 160 juta. Nah, dengan uang 160 juta itu, Pak Doni ingin beli mobil itu. Ternyata mobil itu sesuai dengan fungsi eksponen yang kalian sudah pernah pelajari sebelumnya, ada yang disebut dengan fungsi peluruhan. Setelah dilihat fungsi peluruhannya, ternyata harga mobil itu akan dia turun per tahun, ya, turun per tahun sekitar berapa persen tadi, dan diprediksi ternyata nanti pada 5 tahun berikutnya harga mobil itu menjadi 160 juta rupiah. Maka dari itu Pak Doni harus menunggu 5 tahun untuk membeli mobil impiannya yang tadi, yang semula harga 480 juta menjadi 160 juta, gitu ya. Kira-kira seperti itu, salah satu manfaat dari mempelajari logaritma. Nah, kemudian ingat kembali, kita perhatikan pernyataan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya, bagaimanakah menyatakan 3 dalam 2 dan 9? 3 sama dengan pangkat 2 ke kanan jadi akar pangkat 2 dari 9. Singkat tak? Ya kan? Nah, terus bagaimanakah menyatakan 2 dalam 3 dan 9? Tadi kita sudah nyatakan bahwa 3 dalam 2 dan 9 itu adalah 3 sama dengan akar 2 dari 9 pangkat 2. Jawabannya adalah 3 sama dengan akar 2 dari 9, gitu. Nah, kemudian bagaimanakah menyatakan 2 dalam 3 dan 9? 2 adalah pangkat dari 3, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, mencari pangkatnya ini akan kita lihat menggunakan, sebentar lagi, akan kita lihat sama-sama pada logaritma. Tapi kita bertahap. Cara menyatakannya dalam pernyataan adalah bahwa 2 adalah pangkat dari 3, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Boleh dinyatakan dalam bentuk seperti itu. Nah, selanjutnya, perhatikan. 3 pangkat berapa sama dengan 9? 3 pangkat 2. Nah, bagaimanakah dengan 5 pangkat X sama dengan 125? Oke, berapakah nilai X yang memenuhi? 3. Oke. Mencari nilai-nilai itu menggunakan logaritma. Secara umum, perhatikan. A pangkat Y sama dengan X. Perhatikan, A pangkat Y
sama dengan X, maka Y adalah eksponen dari A sehingga A pangkat Y sama dengan X. Itu pernyataan tadi ya, menyatakan 2 dalam 3 dan 9. Nah, dan pernyataan untuk Y ini bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan logaritma X basis A. Ini adalah definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, A-nya itu tidak boleh 1, tapi positif. Positif itu dia lebih dari 0, tapi tidak boleh 1. Atau bisa ditulis dengan A lebih dari 0, kurang dari 1, atau A lebih dari 1, dan B bilangan positif, B-nya lebih dari 0. Maka bisa ditulis logaritma B basis A sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jelas ya? Nah, logaritma B basis A sama dengan C, hasil dari logaritma merupakan pangkat dari eksponen. Bisa dilihat ya? Sedangkan bilangan yang dilogaritmakan pada logaritma merupakan hasil dari bentuk eksponen. Kemudian, basisnya atau bilangan pokoknya merupakan basis atau bilangan pokok juga pada logaritma dan eksponen. Bagaimanakah menyatakan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dalam bentuk logaritma? Silakan satu orang. Ada yang maju angkat tangan? Furqan? Oke. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan nanti cara menulis ya. Oke. Benar bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8 bisa dinyatakan dalam logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang Pak Guru mau uji. Manakah yang benar dari pernyataan ini? Mana yang benar? Pernyataan 1 atau pernyataan 2? Pernyataan 2 ya. Mudah-mudahan kalian sudah lihat. Oke. Ini yang benar. Jelas ya? Nah, itu untuk definisi logaritma. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Untuk A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B harus lebih dari 0, C lebih dari 0, M-nya lebih dari 0, dan M tidak boleh sama dengan 1, seterusnya A, B, C, E, N elemen R atau elemen himpunan bilangan real. Berlaku yang pertama, logaritma A basis A sama dengan 1. Nah, pembuktiannya adalah logaritma A basis A sama dengan 1. Kalau kita kembalikan ke definisi, perhatikan, kalau kita kembalikan ke definisi, ini definisinya, bisa lihat, bilangan pokok dipangkatkan hasil logaritma, ya kan? A ini pangkat 1 sama dengan A. Benar tidak pernyataan ini? Benar. A dipangkat 1 sama dengan A. Bilangan berapapun, jika dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Terbukti ya? Kalau kita kembalikan ke definisi. Oke, selanjutnya. Logaritma 1 basis A sama dengan 0. Nah, selanjutnya. Bukti sifat perkalian logaritma B kali C sama dengan logaritma B basis A tambah logaritma C basis A. Oke. Kita misalkan. Misalkan yang pertama, logaritma B basis logaritma B basis A sama dengan N.
logaritma B basis A sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan B. Kemudian logaritma C basis A sama dengan M, maka A pangkat M sama dengan C. Gitu. Seterusnya, maka B kali C, kembali ke sini. Ini yang dimaksud B kali C, ya. B kali C sama saja dengan A pangkat N kali A pangkat M. Gitu ya. Lanjut. Dengan menggunakan sifat operasi hitung bilangan berpangkat diperoleh. Ini hasilnya. Bilangan pokoknya sama. Ya. Maka A pangkat N tambah. Gitu ya. Sehingga logaritma B kali C basis A sama saja dengan N tambah. Nah, kenapa bisa N tambah M di sini? Nah, sebenarnya dari sini ada kelanjutannya. Perhatikan. Perhatikan. Logaritma B kali C A pangkat N tambah basis. Kembali ke sifat ini tadi. Ya. Pangkatnya ini ke kiri, ya. Pangkat N tambah M-nya ke kiri. Gitu ya. Jadi ke N tambah M kali logaritma basis A 1. Jadi sisa N tambah M. Nah, yang manakah N tambah M itu? N-nya adalah logaritma B basis A. Tambah M-nya adalah logaritma C basis A. Jadi terbukti. Gitu ya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, pertanyaan Sufyan, kenapa logaritma A basis A sama dengan 1? Oke. Logaritma A, diingat kembali ini. Logaritma A basis A sama dengan 1 sifat yang pertama tadi. Ini dari, ya, pembuktiannya menggunakan definisi logaritma. Yang manakah definisi logaritma itu? Yang ini. Kalau ada yang menulis seperti ini, maka kembalikan ke sifat bentuk pangkat. Gitu ya. A, bilangan pokoknya ini atau basisnya ini, dipangkatkan hasilnya. A pangkat 1 sama dengan bilangan yang dilogaritmakan. Benarkah seperti ini? Kalau ditulis? Benar, ya. Berarti terbukti bahwa logaritma A basis A sama dengan 1. Selanjutnya, contoh yang pertama. Logaritma 8 basis 2 tambah logaritma 4 basis 2. Ada yang mau kerjakan? Baik, silakan maju. Yang sudah selesai. Ayo turun. Terima kasih sudah maju. Selanjutnya kalian diskusi. Pak Guru bagi dulu kelompoknya. Silakan duduk masing-masing kelompok. Baik, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Berikutnya tunjuk ketua kelompok. Oke, kalau sudah tidak ada ketua kelompoknya. Nah, perhatikan semua. Di tangannya Pak Guru ini sudah ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kalian akan diskusikan dengan teman-teman anggota kelompoknya. Silakan. Nah, baik. Perhatikan instruksi Pak Guru. Silakan dilihat petunjuk
pengerjaannya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Permasalahan pertama adalah isi titik-titik itu menggunakan itu bagian dari penerapan dari definisi logaritma. Berikutnya, pembuktian sifat logaritma, masalah kedua. Ya, yang ketiga adalah penerapan sifat sifat logaritma pada masalah yang sudah Pak Guru siapkan pada LKPD. Silakan kalian cari informasi dari Google bisa, YouTube bisa. Semuanya sudah diskusi? Sudah selesai? Sudah. Nah, Pak Guru persilakan perwakilan tiap kelompok untuk presentasi. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ini saja, langsung kesimpulan saja ini. Iya, baru bahasakan dari ayo, kan kita potong habis ini tidak lama lagi. Ayo, diusahakan yang lain ada yang bertanya ya. Pak Guru sana kan ada yang bertanya saja. Kenapa? Ya? Kenapa bisa ini? Begitu ya? Tidak bisa. Siapa yang kelompok mana yang bisa? Presentasi untuk nomor 1 saja. Baru kita habis ini kan selesai. Kita close, kita kesimpulan, penutup, baru kita pulang. Ini kan Pak Guru lihat sudah ada yang selesai nomor 1. Ditulis saja semua. Kesimpulan akhirnya saja, tidak usah tulis dengan tabelnya, yang di akhirnya saja nih, coba Guru ini. Ininya saja. Ya? Ininya saja. Nanti pakai bahasa. Jadi dari hasil diskusi kami, pakai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hasil diskusi kami. Begitu. Sudah? Maju. Ya. Pak Guru ulang ya kalau begitu. Baik. Sudah selesai semua ya? Sudah. Baik. Untuk sekarang Pak Guru minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan presentasi. Pak Guru mulai dari kelompok 1. Silakan untuk presentasikan hasil diskusinya pada masalah nomor 1. Silakan. Ya, nanti depan. Hapus dulu Bapak. Oh, rekam. Rekam dengan Pak Guru. Oke.
dengan selanjutnya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya ada yang mau menambahkan dari hasil presentasi kelompok 1? Silakan. Baik, terima kasih sudah untuk setiap kelompok yang sudah presentasi. Nah, apa kesimpulan dari hasil diskusi kalian? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Merupakan kebalikan dari eksponen yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Baik, Pak semuanya, sebagai bahan evaluasi kita hari ini, Pak Guru sudah siapkan game, disiapkan HP-nya juga cakaran, ya. Gamenya diakses di Kahoot. Sebentar, linknya kali kita lihat sama-sama. Standby di HP masing-masing, mulai evaluasi. Baik, Salmiati nilai tertinggi, Delvita. Baik, selamat untuk 3 nilai tertinggi, Sheila, Delvita, dan Salmiati. Terima kasih sudah mengerjakan tes evaluasinya pada hari ini. Nah, selanjutnya kita sudah simpulkan bersama. Pak Guru minta kalian buat resume materi karena waktu membatasi kita. Pak Guru minta kalian untuk membuat resume materi. Silakan dicatat, dikirim di link Google Form yang Pak Guru nanti akan share di WhatsApp grupnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup, gitu ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi logaritma. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.